Siapa di antara saudara latar belakang tadinya bukan Kristen? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, 5-6 orang ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Beri kemuliaan. Ya. Gimana caranya supaya jemaat mau dengerin kesaksian yang dibuat Murtadin tanpa ada paksaan? Dan gimana caranya agar jemaat terbius dan mau merekomendasikan kesaksian Murtadin dengan sendirinya? Kalau sahabat masih kesulitan, untuk apa kesaksian tersebut harus dipublikasikan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin pernah muncul juga di benak teman-teman Kristen, dikarenakan memang belum tahu apa maksud dari Murtadin itu bersaksi. Apalagi yang sering kita dengar. Kalau dulu saya belum jadi Kristen, saya tiap pagi bangun cari Allah, ya. Jam 5 subuh bangun, ya saudara. Lalu cari Tuhan lagi, menyebut-nyebut nama Allah lagi, saudara. Jam 1 siang. Penuh bohong. Ya. Belum apa-apa lagi MU udah mulai melawak. Jam 4 sore sembahyang lagi, saudara. Lalu maghrib sembahyang lagi. Jam 7, jam 8 malam sembahyang lagi. Si Murtadin selalu melibatkan agama masa lalunya, yang ngakunya sebagai seseorang yang kelihatannya taat. Tapi sebetulnya, ada sebuah metode dengan langkah-langkah spesifik dari kesaksian si Murtadin, yang bisa bikin pendengar itu tertipu dan mau dengar ocehannya tanpa harus dipaksa. Ada ekstra yang ke-6, ya, tengah malam jam 12, supaya doa kita sampai ke sorga. Oten betina. Dan kalau kesaksiannya tersebut sudah benar-benar merasuk di telinga si pendengar, seketika itu si pendengar bakal langsung terpaku dan terbius serta terjebak membenarkan kesaksian tersebut karena akal bulus si Murtadin. Padahal ya sebenarnya si Murtadin hanya berkisah bohong demi menarik minat dan ingin diagung-agungkan saja. Nah, ini beda saudara, Allahnya sudah datang dari sorga, namanya Tuhan Yesus Kristus, ya, mencari kita semua orang berdosa. Tidak ada Allah seperti orang Kristen, amin? Saudara amin kan itu? Saudara ya. Nah saudaraku terkasih, saudara dulu saya nggak mudah, bahasa Jawanya nggak mudah. Saya nggak bisa nyimak ya, kok orang Kristen kok bisa percaya sama manusia yang ngaku-ngaku Tuhan, ya? Kok orang Kristen bisa menuhankan manusia? Manusia itu sendiri adalah Nabi saya Isa Al-Masih. Setelah kehabisan akal dengan apa lagi yang akan dijajankan, untuk menarik simpati dari si pendengar, sang Murtadin akan melibatkan tokoh dari agama Islam, yaitu Nabi Isa yang dianggapnya sebagai Tuhannya yang sekarang. Untuk urusan jualan agama, Murtadin akan mengartikan Isa itu adalah Yesus. Trik licik Murtadin yang sudah mendarah daging, nggak peduli dengan dosa yang akan ditanggungnya. Yang penting dicampur adukan saja antara ajaran Islam dengan Kristen supaya terlihat sama. Padahal dia tahu, kalau Isa itu hanya seorang nabi, sudah jelas hanya manusia yang diutus Allah untuk Bani Israel. Ya, buktinya dia bisa mati, namanya manusia. Tapi saya tidak ngeh, saya tidak menyangka manusia itu ternyata adalah figur Allah itu sendiri. Allah itu sendiri, ya. Dia menjadi manusia. Dia tunjukkan kalau manusia bisa mati, manusia bisa lapar, ya, manusia bisa mengantuk. Allah itu di dalam Yesus Kristus itu melakukan itu sendiri. Itu memang diajarkan untuk terus berbohong untuk mempromosikan agama mereka. Ya, saudara, bahkan dia lahir ke dunia ini, saudaraku terkasih, mencari orang berdosa. Nah, saudaraku terkasih, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya orang nonton video inilah. amin, saudara amin kan itu, saudara ya. Berbicara tentang kasih, kalau dulu saudara di dalam iman saya yang lama, saudaraku terkasih, yang ada dendam, ya. Kalau bicara kasih itu jauh, saudara, ya. Apalagi melakukan firman Tuhan yang ini, Roma 12 ini, saudara ya. Tidak mudah, saudara. Adu domba, penipu dalam nama agama. Ajaran kasih yang disampaikan oleh Murtadin ini sangat bertolak belakang ya sahabat. Dia mengatakan, kalau di imannya yang lama itu adanya dendam. Nah, tanpa dia sadari,
Ucapan murtadin ini justru memberikan bumbu adu domba macam penjajah. Letak kasihnya ada di mana? Kemudian, tolong dong buktikan, di mana ajaran Islam yang menyuruh atau memerintahkan untuk saling dendam. Nah, inilah strategi misionaris untuk dapat simpati dari pendengar. Si murtadin nggak cuma sekedar mencari ide, terus langsung diucapkan dan berharap ada yang dengar. Tetapi kesaksian tersebut, dugaan saya, mungkin si murtadin udah mengatur sedemikian rupa supaya target, yaitu si pendengarnya, yakin dan terpaksa harus mempercayai ucapannya. Saya sempat waktu itu masih ingat saya saudara, buat dulu saya sempat punya tetangga ya, teman sekolah masih SD, ya Kristen dia, saudara ya. Saya bully, saya segala macam, dia nggak mau balas loh, saudara ya. Saya masih ingat saudara, perempuan sama-sama di satu sekolah, masih SD kelas 1 saya, anak tentara juga saudara ya. Saya bully, saya jelek-jelekin Yesusnya dia, saya jelek-jelekin Kristen, enggak itu loh. Ya, nggak dibalas saudara, tetap aja dia bisa main ke rumah saya, ya orang tuanya tetap baik. Terus saya cuma berpikir, ini yang diajarkan dia dari kecil, ya mungkin juga di sekolah minggu tuh anak ya, diajarkan bagaimana kasih itu dari kecil, ya beda saudara sama saya cuma berpikir Allahnya orang Kristen itu 3, ya kok menyembah Tuhan, ya deket-deket sama orang Kristen haram gitu saudara ya, najis saudara ya. Astaga, MU. Nah, inilah yang saya bilang bahwa menjadi seorang murtadin itu harus pandai membuat strategi, membangun narasi yang bakal bisa bikin jemaat makin yakin dengan kesaksiannya. Di awal tadi, dia mengatakan bahwa di ajaran Islam itu penuh dendam, padahal orang ini sendirilah yang mempunyai sifat buruk sejak kecil. Suka hujat teman Kristennya, mengatakan Kristen itu haram. Kemudian ditambahnya mereka itu najis. Ingat ya sahabat, bukan saya yang bilang, itu kata si murtadin ini. Bisa jadi, keburukan dan tindakan dari murtadin inilah yang buruk. Tujuan yang jelas dari kesaksiannya tersebut itu, si murtadin berusaha untuk memperkerdil serta membuat pengaruh, bahwa Islam itu keras dan gak ada belas kasih. Kesimpulannya, bukan karena ajaran Islam yang buruk, tetapi bisa jadi memang dasarnya si murtadin lah yang sejak kecil sudah mempunyai sifat dendam dan buruk terhadap agama Kristen. Dan kemudian, kesaksian bagian inilah yang terpenting. Simak ya, berikut pernyataan konyolnya. Nggak taunya dapat suami Kristen yang najis. Nggak taunya dapat suami Kristen yang najis. Tidak baik untuk diikuti oleh manusia, mengandung bully penghinaan terhadap derajat kemanusiaan. Ya saudara, kenapa kok saya bisa dapetin suami Kristen? Mudah saja jawabnya, karena memang sebagian besar rata-rata orang Islam yang pindah atau keluar dari keyakinan ajaran Islam itu, atau biasa yang disebut murtad. Apalagi alasan klasik menikah dengan orang yang beda akidah. Ini kan lelucon, sudah basi. Nah, saya bisa menduga, dari cara si murtadin ini menceritakan Islam dengan buruk, yang seakan-akan Islam itu agama pendendam. Mungkin saja kemurtadannya itu hanya mengejar sekelumit duniawi, entah itu dari perut ke atas, atau dari perut ke bawah. Orang Islam sekalipun yang awam seperti saya, insya Allah tahu di dalam hal mencari pasangan, dan insya Allah tetap berpegang teguh di dalam Islam. Mungkin si murtadin tergoda syaiton dan kurangnya ilmu untuk mempelajari Islam dengan baik, jatuhnya murtad. Setelah murtad, kemudian bersaksi dengan membuat cerita halu, seperti Karena itu saudara terkasih, saat itu saudara, dia mengingatkan saya. Kalau dia disebut Yesus Tuhan Juru Selamat, malah dia lebih tahu dari saya. Rupanya dia cari pendeta Hamran Amri. Pendeta Hamran ini mantan, ya. Saudara tahu dia ya, saudara Google aja siapa Hamran Amri. Dia guru agama, dia ahli agama, saudara, terima Yesus, jadi Kristen, bahkan jadi pendeta. Ya. Akhirnya saudara dia jelasin kepada saya. Siapa Isa Al-Masih ada di kitabnya begini-gini, di ayatnya ada bahasa Arab gini-gini. Dalam hati gua, pintaran dia. Rupanya dia diam-diam. Banyak buku yang dia pelajari tentang keselamatan. Bagaimana kok bisa Pak Yusuf Roni, Pak Pendeta Hamran Amri, yang orang tentunya pengalamannya lebih dari saya, jauh juga umurnya dari saya, jagonya lebih dari saya,
Soal bahasa Arab juga, kok dia jadi Kristen terima Yesus? Kenapa? Karena dia menguasai bahasa Arabnya. Maka itu saudara, waktu dia jelaskan kepada saya sampai rumah walaupun depan dia nolak, diam-diam saya selidiki. Saya lihat, saya cari di kitab saya. Betul saudara, ya. Ayat dia Zukhruf katakan, ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Ayat dia Zukhruf katakan, Isa inilah jalan yang lurus, Yesus jalan yang lurus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan terang dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan itu saudara, amin. Hoax terus. Insya Allah orang Islam yang awam pun tahu, nggak ada di dalam Al-Quran itu tertulis ayat ya Zukhruf. Ingat ya, murtadin ini mengatakan ayat ya Zukhruf, padahal yang benar itu adalah surah Az-Zukhruf. Semakin yakin dan jelas serta terbukti kebenaran firman Allah pada Quran surah Al-A'raf ayat 175-176 yang artinya, dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan, sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.